selamat siang semuanya. Di sini saya ingin membahas tentang ingredient pastry. Kita di sini mengetahui tentang bahan-bahan apa saja yang digunakan pada kue yang biasa kita makan tuh, biasa beli di restoran atau dapat dari hotel. Nah, sebelum pembahasan ke bahan-bahan apa aja yang dipakai, di sini saya ingin membahas dulu tentang diri saya. Perkenalkan, nama saya Sri Perwati dengan NIM 2020-14-0048. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Politeknik Said Jakarta dengan program studi D4 Perhotelan Pondok Cabe. Oke, di sini kita masuk tentang pastry. Pengertian dulu ya, kita bahas. Pastry berasal dari kata pes, yang artinya adalah tepung terigu, cairan dan lemak, yaitu jenis olahan makanan dari yang beberapa kombinasi. Bahan yang pada umumnya rasanya manis dan savory. Biasanya mengandung lemak dan melalui tahap-tahap pembakaran. Jenis makanan ini biasanya disajikan untuk dessert. Udah dikasih tahu ya di gambar sini apa yang dimaksud dengan pastry. Pastry adalah jenis dapur yang membuat macam-macam kue seperti gambar ini. Jadi mereka berbeda ya dengan bakery. Oke, next kita lanjut masuk ke dalam menu utama, yaitu tepung. Tepung adalah bubuk halus yang berasal dari biji gandum dan digunakan sebagai bahan dasar pembuat kue, mie, roti, pasta. Kata terigu ini berasal dari kata Portugis, yaitu trigo yang berarti gandum. Jadi otomatis tepung ini terbuat dari gandum yang dihaluskan. Nah, tepung ini juga memiliki 3 jenis, ada hard flour, medium flour, dan soft flour. Nah, kita pakai yang mana sih tepungnya? Kita pakai tepungnya hard flour, biar akan gizinya lebih tinggi. Yang selanjutnya ada sugar. Sugar adalah gula. Gula adalah bahan makanan sumber karbohidrat sederhana yang dapat mengubah rasa makanan dan minuman menjadi manis. Yang biasa kita pakai adalah gula tebu, yaitu yang diubah menjadi kristal nih, seperti gambar ini. Bisa juga pakai yang lain mungkin, tapi agak lebih sulit ya karena bentuknya itu bukan seperti butiran. Oke, next kita lanjut ke shortening. Shortening adalah mentega putih. Biasa nih mentega putih sama kayak mentega biasa ya. Bedanya itu mentega putih dia agak lebih padat ketika ditaruhkan. Mentega putih ini memiliki kandungan lemak nabati 100%. Jadi sudah dipastikan mentega putih ini terbuat dari tumbuh-tumbuhan ya, lemak-lemaknya. Shortening bisa dijadikan pengembuk cake yang sangat baik. Hanya saja kekurangan pada shortening ini adalah rasanya hambar karena tidak memiliki garam dan tidak memiliki aroma harum pada cake. Nah, jadi karena ini terbuat dari lemak nabati, jadi dia sama sekali tidak digunakan adanya perasa. Jadi pure dari lemak nabati. Yang selanjutnya ada cake adalah telur. Biasa nih kita makan telur ya. Telur adalah pangan padat segizi karena telur merupakan sumber protein hewani, sumber asam lemak tidak jenuh, sumber vitamin dan mineral. Nah, telur juga memiliki struktur seperti shell, yaitu warna pada cangkangnya, egg white, yaitu telur yang berwarna putih yang biasa kita makan, yolk selaput. Nah, biasa kita kalau habis rebus telur atau kita pengen mecahin telur nih, biasa kan kita ketemu ya namanya selaput putih yang itu tuh. Nah, ini nih biasanya ada di sini. Air cell dan protein. Protein ini biasanya ada di dalam putih telur, yaitu kuning telur. Nah, protein ini juga memiliki banyak lemak, makanya kenapa anak kecil suka dikasih namanya kuning telur, karena proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan egg white. Selanjutnya ada fresh milk. Nah, siapa di sini sih yang nggak suka susu? Pasti semuanya suka susu dong. Entah itu susu dari hewani atau juga dari nabati. Fresh milk atau susu segar sebenarnya adalah susu yang sudah mengalami proses pasteurisasi. Proses ini dibutuhkan untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme jahat yang bisa menyebabkan sakit perut dan gangguan kesehatan lainnya pada susu mentah. Nah, banyak orang bilang katanya kalau habis diperah nih dari hewan langsung minum aja. Enggak, sebenarnya itu nggak baik ya, karena banyak sekali mikroorganisme dan bakteri. Makanya proses fresh milk ini harus melalui proses pasteurisasi biar saat kita konsumsi itu nggak jadi penyakit di lambung. Yang selanjutnya ada yeast, yaitu ragi. Ragi merupakan zat yang menyebabkan fermentasi yang mengandung mikroorganisme.
yang melakukan fermentasi dan media biakan bagi mikroorganisme tersebut. Media biakan ini dapat berbentuk butiran-butiran kecil atau cairan nutrien. Nah, ragi yang biasa kita temuin di pasar-pasar, di toko-toko itu ragi berbentuk bubuk. Nah, kita pakai sedikit ragi aja udah ngembang banyak banget ya, seperti bom gitu. Nah, ini salah satu syarat utama untuk pastry ya, untuk biar adonannya itu ngembang secara sempurna. Oke, next kita lanjut ke bread improver dan cake improver. Bread improver merupakan salah satu bahan yang digunakan pada pembuatan roti yang bersifat tambahan atau opsional. Sebenarnya ini boleh dipakai, boleh juga enggak. Kalau enggak mungkin untuk tekstur dan di dalam roti itu bentuknya kurang maksimal ya. Untuk kandungan utama bread improver ada enzim, bahan penguat gluten, emulsifier, mineral, dan tepung. Untuk cake improver ini sebenarnya hampir sama dengan bread. Bedanya ini mungkin rata-rata cake improver ini bentuknya emulsifier ya, mungkin bentuknya seperti cairan pada vanili. Nah, saya jelaskan di sini cake improver merupakan bahan pembuatan kue yang berguna membantu proses masuknya udara saat mengocok telur di adonan kue agar kue akan terasa lebih halus, empuk, dan memiliki daya tahan yang lebih lama serta lebih mengembang. Oke, next kita lanjut ke salt, yaitu garam. Nah, salt ini bisa jadi penyeimbang rasa dari sugar yang tadi ya. Garam dapur adalah jenis mineral yang dapat membuat rasa menjadi asin. Biasanya garam dapur yang tersedia secara umum adalah natrium klorida yang dihasilkan oleh air laut. Nah, garam yang kita pakai harus berbentuk kristal kayak gini ya, seperti bubuk, agar lebih mempermudah saat memasak atau membuat adonan. Yang terakhir ada water, adalah air, salah satu sumber terpenting ya bagi manusia. Selain fresh milk, water ini juga dipergunakan agar membuat adonan menjadi bercampur dan tidak menjadi ngendap gitu. Ternyata sampai sini aja video yang saya buat, materi yang saya buat. Mungkin banyak kurangnya dari penyampaian atau bahan-bahan yang disebutkan. Terima kasih sudah menonton, terutama untuk dosen saya Budini. Terima kasih telah menontonnya Ibu. Sekian video dari saya. Terima kasih.